Pemirsa, kepadatan arus balik Lebaran 2023 di jalur tol Kali Kangkung, Jawa Tengah terpantau berkurang pada Selasa malam. Sementara kondisi berbeda terjadi di Pelabuhan Bakaheni, Lampung. Untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis MGN Reida Pulpi dari tol Kali Kangkung, Jawa Tengah dan Karisma Kristi dari Pelabuhan Bakaheni, Lampung. Kita ke rekan Pulpi terlebih dahulu. Selamat malam Pulpi. Apa yang menyebabkan kondisi arus balik di gerbang tol Kali Kangkung ramai lancar pada malam hari ini? Ya, Vera, hingga pukul 6 sore tadi setidaknya sudah ada 35.000 kendaraan yang melalui gerbang tol Kali Kangkung ke arah Jakarta. Ini memang kalau kita bandingkan dengan arus balik, arus mudik maksud kami, ini memang jauh lebih sepi. Bahkan tidak terjadi antrian. Karena di gerbang tol Kali Kangkung ketika akan menuju ke arah Jakarta ini tidak dilakukan transaksi pembayaran, hanya dilakukan tap untuk check-in saja. Nantinya pengemudi akan melakukan pembayaran di gerbang tol di mana mereka keluar gerbang tol. Kemudian informasi terakhir yang kami peroleh, gerbang tol Krapyak ini ditutup menuju ke arah gerbang tol Kali Kangkung karena pada siang hari tadi sempat terjadi kemacetan yang cukup panjang hingga jalur Pantura. Sejumlah kendaraan masih masuk ke gerbang tol Krapyak di mana mereka akan menuju ke arah Solo Yogyakarta. Padahal tol tersebut ditutup karena diberlakukan one way, sehingga banyaknya pengendara yang melakukan putar balik sehingga mengakibatkan kemacetan. Kemudian bagi kendaraan yang akan menuju ke arah Jakarta ini dialihkan menuju gerbang tol Kaliwungu, sementara yang akan menuju ke arah Solo Yogyakarta ini dialihkan ke gerbang tol Bawen. Kemudian informasi yang kami peroleh di gerbang tol Banyumanik saat ini ramai lancar. Pada pukul 9 malam nanti akan dilakukan evaluasi apakah volume kendaraan ini masih cukup sepi atau sudah meningkat. Sehingga jika nanti volume kendaraan meningkat tidak menutup kemungkinan one way ini akan diperpanjang hingga gerbang tol Banyumanik. Sementara hingga saat ini untuk one way ini masih sampai di gerbang tol Jatingaleh, dimulai dari gerbang tol Jatingaleh. Kemudian di gerbang tol Kali Kangkung sendiri hingga malam hari ini masih ramai lancar, tidak terjadi antrian panjang. Kemudian seluruh gardu pembayaran ini juga sudah diaktifkan, kurang lebih ada 15 termasuk untuk mobile reader ini juga disiagakan apabila nanti terjadi antrian yang cukup panjang. Dan petugas ataupun personil ini juga disiagakan di masing-masing gardu pembayaran untuk membantu para pemudik maupun pengendara yang mengalami kesulitan untuk melakukan tap check-in di gardu pembayaran. Selain itu, sejumlah himbauan ini terus diinformasikan kepada masyarakat. Yang paling penting adalah informasi mengenai skema atau skenario one way. Karena kalau kami lihat, memang masih cukup banyak pengendara yang kebingungan mengenai skema one way ini. Masih banyak pengemudi yang masih kebingungan harus masuk melalui gerbang tol mana ketika akan menuju ke tujuan mereka masing-masing. Sehingga tadi di sejumlah pintu masuk gerbang tol ini juga disiagakan petugas kepolisian untuk memberikan informasi kepada pengendara mengenai gerbang tol mana yang harus mereka ambil untuk menuju ke arah tujuannya masing-masing. Vera. Baik, gerbang tol Kali Kangkung ramai lancar, lalu bagaimana dengan di Pelabuhan Bakaheni, Lampung? Karisma, bagaimana kondisi terkini arus balik di Pelabuhan Bakaheni? Ya, selamat malam Vera dan juga pemirsa, dapat kami gambarkan kondisi terkini di Pelabuhan Bakaheni pada hari Selasa 25 April 2023. Pada malam hari ini terlihat penuh dengan kendaraan. Jika kita bandingkan dengan H+1 dan juga H+2, pada H+3 Lebaran ini lebih banyak volume kendaraan yang meningkat dibandingkan hari-hari kemarin. Di mana kami memantau dari dermaga eksekutif dan juga dermaga reguler saat ini penuh dengan kendaraan penumpang. Kantung-kantung parkir terisi penuh, baik di eksekutif maupun di reguler. Dan kami juga bisa menginformasikan kepada Anda bahkan jalan lintas Sumatera ini juga dipenuhi oleh kendaraan dari penumpang yang hendak menuju ke Pelabuhan Bakaheni. Pada puncak arus balik gelombang pertama ini memang banyak dari pemudik yang lebih memilih untuk bisa pulang ke kota tujuan pada malam hari dibandingkan pada pagi dan juga siang hari. dengan alasan mereka lebih memilih malam hari karena menghindari teriknya matahari. Dan juga kami bisa menginformasikan pemirsa kepada Anda, pada hari ini
32 kapal dioperasikan untuk mengantarkan penumpang ke Pulau Jawa. Total penumpang yang menyeberang dari Sumatera ke Jawa ini mulai dari H-10 hingga H+2 tercatat lebih dari 552.000. Sedangkan untuk total kendaraannya ini lebih dari 108.000. Dan kami juga mendapatkan data terbaru terkait arus mudik dan juga arus balik melalui Pelabuhan Bakaheni dan juga Pelabuhan Panjang. Dan ini data diambil mulai 12 April sampai dengan 24 April 2023, di mana ada total kendaraan yang masuk ke Pulau Sumatera ini 232.159 kendaraan. Sedangkan yang sudah balik ke Pulau Jawa ini sebanyak 108.792 kendaraan. Dan kendaraan yang belum kembali ke Pulau Jawa ini sebesar 123.367 unit kendaraan. Maka dari itu pemirsa, masih banyak kendaraan yang belum pulang ke Pulau Sumatera. Maka dari itu bijak dengan membeli tiket, jangan pada puncak arus balik mudik Lebaran. Maka dari itu Anda juga bisa membeli tiket juga secara online agar tidak terjebak kemacetan juga kepadatan yang sudah mulai terjadi pada puncak arus balik gelombang pertama ini. Dan kami juga menginformasikan bahwa gelombang kedua akan terjadi pada 30 April dan juga 1 Mei mendatang. Sementara demikian, Vera, kembali ke studio. Baik, terima kasih Karisma melaporkan langsung dari Pelabuhan Bakaheni.